Halo Mas Teh. Wah, wanita nih. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Udah makan Mas belum? Teh gimana? Aku gaul. Udah. Oh iya Makan? Mas Teh, aku mau cerita. Namanya siapa? Cerita Kalau masa boleh lalu tahu. aku ya. Biar kita ngobrolnya Nama? lebih enak. Namanya siapa? Boleh nama samaran atau boleh nama asli? Nama aku Dina. Dina. Iya. Dinafkahin mau nggak? Hah? Dinafkahin mau nggak? Enggak deh. Oh enggak ya? Oke. Enggak. Jadi ceritanya gini ya Mas Teh. Gimana Dina? Dulu kejadian di 2021 2022. Sorry. Aku tuh harus punya potong. tunangan, Sorry Mas. Dina. Aku harus potong bentar aja. Iya. Aku harus klarifikasi satu hal. Kamu ceweknya Rangga bukan? Ih bukan. Oh ya udah, oke, aman. Yuk. 2022. 2022 aku tuh udah tunangan. Ya kan? Oke. Nah, hubungan aku sama dia itu 1,5 tahun Mas Teh. Oke. 1,5 tahun itu dia posesif. Aku pikir posesifnya dia ini pada saat itu dia itu cinta sama aku, sayang sama aku karena dia itu posesif gitu loh. Contoh posesifnya gimana? Hal sepelenya nih ya. Setiap ada temen aku yang nyapa, terus aku sapa balik, dia cemburu, dia marah. Oke, selain itu ada Gitu, lagi nggak? Mas. Contoh lain ada nggak? Biar Ada aku lagi bisa nih dapat. yang lebih parahnya lagi, dia temperamen. Aku diajak sama tunangan aku ini nongkrong sama circle-nya dia. Aku masuklah ke circle mereka, nongkrong. Mereka party Mas Pe, dia minum. Oke. Minum itu di salah satu rumahnya temennya ini. Oke. Kan posisi kita itu duduk berlingkar kan. Melingkar. Oke, bisa kebayangin. Disclaimer dulu ya, aku nggak ikut minum. Oke. Kita ngobrol. Ada salah satu temennya tunangan aku ini cerita. Dia duduknya di depan aku sama tunangan aku ini. Otomatis aku fokus ke yang cerita dong Mas Pe. Aku dengerin dia gitu. Itu Bukan etikanya, berarti aku suka melihat sama mata. Iya bener kan. Terus? Bukan berarti aku suka sama si cowok ini. Ya jauh dong, kan lagi dengerin cerita. Iya kan. Terus? Tapi si tunangan aku ini salah sangka. Kalau kamu jatuh cinta. Dikira aku suka sama temennya. Padahal kan kita baru pertama kali nongkrong. Oke. Terus dia ngamuk tuh, nendang botol-botol yang ada di depan dia. Ngamuk, aku minta pulang dong. Aku pulang mah jalan kaki. Pas aku lagi jalan kaki ini, dia narik aku Mas Pe. Ngeludahin aku, cekek dari belakang. Apa dari belakang tadi? Nyangkar, dicekek dari belakang. Iya. Cekek. Terus? Nyangkar. Dicekek dari belakang, mau dipukulin. Nah circle-nya ini diem aja Mas Pe. Nggak ada yang melerai gitu loh, nggak ada yang misahin. Oke. Terus aku nangis-nangis kan Mas Pe, kayak apa ya, aku mikirnya dia tuh nggak bakal segininya gitu loh sama aku Mas Pe. Pas itu berjalannya waktu itu aku minta putus. Minta tunangan dibatalkan. Tapi dia nangis-nangis. Iya, dia nangis-nangis, dia telepon mama aku buat ngelanjutin hubungan itu. Tapi akunya nggak mau. Putus lah. Seiringnya berjalannya waktu itu, aku stres Mas Pe. BB aku turun drastis. Aku nggak tahu kemana, maksudnya cara ngelampiasin apa sih? Sorry belibet. Melampiaskan. Cara ngelampiasinnya tuh dengan hal yang salah gitu loh Mas Pe. Apain tuh? Ya kayak jarang pulang ke rumah. Ya jarang pulang ke rumah. Nongkrong sama temen-temen aku gitu loh. Kenapa salah nongkrong sama temen-temen aku? Ya karena aku buang stres itu. Buang apa, sorry? Buang stres itu karena masalah itu loh Kan Mas cuma Pe, yang nongkrong. bikin aku. Iya. Tapi nongkrongnya itu ya adalah nongkrong hal yang negatif salah nih. gitu, Mas Pe. Iya. Oke, terus. Udah. Apa ya? Kata? Itu kan udah lama tuh kejadiannya. 1,5 tahun lalu.
Heeh. Ya dari 2022 sampai sekarang Mas Fe, aku tuh masih ke-trigger hal yang kayak gitu. Masih ada rasa takut buat deket sama seseorang. Hmm. Hmm. Aku setiap dideketin sama seseorang itu paling bertahan 1 bulan 2 bulan. Hmm. Hmm. Karena aku terus itu, Hmm. aku takut ini bakal kejadian hal yang sama nggak ya? Hmm. Hmm. Yang aku mau tanya sama Mas Pe, menurut Mas Pe tuh aku harus kayak gimana cara ngehadepin rasa takut itu buat ngejalin hubungan sama orang lain? Oke. Kayak gimana? Pertanyaan cukup menarik ya. Ini aku harus ngomong 2 hal ini dulu sebelum aku ke arah sana ya. Yang pertama, aku harus bilang mantan tunanganmu itu orang yang tidak percaya diri. Karena dia bisa semudah itu cemburu karena dia ngerasa bahwa dirinya lebih buruk daripada orang lain, orangnya insecure. Saya ngelihat kamu balas nyapa dia cemburu, kamu ngelihat mata orang lain yang itu temennya dia juga cemburu, dia tipe orang yang tidak percaya diri. Terus yang kedua, dia itu tipe pengecut. Dia beraninya ngelawan yang lebih lemah, yang which is itu wanita. Dia berani menindas yang lebih lemah, itu tanda-tanda orang pengecut. Dan yang ketiga, dia orang tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Yang which is aku harus bilang is a good move. Itu sebuah keputusan yang tepat kamu membatalkan pertunangan. Iya. Oke. Lalu trauma. Kalau kita ngomong trauma, traumamu pasti gede banget. Kamu udah tunangan 1,5 tahun, kamu udah menjalani hubungan lama, dan kamu sudah mencoba untuk sabar, kamu udah mencoba untuk mempertahankan sampai di titik kamu benar-benar kaget dengan hal yang dia lakukan atas hal kecil yang terjadi. Bukan kesalahan besar, tapi kesalahan yang cuma atau bahkan tidak bisa disebut sebagai kesalahan karena kamu cuma mendengarkan temen ngobrol. Itu pasti menimbulkan trauma di dirimu. Gimana caranya untuk lepas dari trauma ini? Yang jelas, aku amat sangat menyayangkan caramu sebelumnya untuk lepas dari trauma, lepas dari stres dengan nongkrong negatif. Kita sebut nongkrong negatif biar sepakat ya. Karena bukannya malah kamu mencari solusi dari lepas dari trauma, tapi kamu kabur dari masalah. Itu hal yang aku dapatkan. Kamu sedang mencoba untuk menyenangkan dirimu, tapi cuma sebagai pelarian, bukan sebuah solusi. Aku harus bilang manusia itu amat sangat unik. Gak semuanya sama. Kita ada miliaran manusia di dunia ini dan gak ada satupun yang sama persis. Gak ada yang semua cowok pasti gini, belum tentu bangsat. Ada tipe-tipe cowok yang kayak kemarin kita lihat si temannya Yuka. Temannya Yuka itu dia pro player Dota, nggak pernah pacaran, dia kaya, dia punya tampang, dia punya duit, dia punya prestasi, tapi jomblo. Kayak nggak semua orang seperti itu gitu. Yang aku bisa bilang ke kamu, kalau kita ngomong masalah jodoh ya, aku udah sering kali bilang kalau wanita itu cuma bisa memilah dari orang-orang yang datang ke dirinya gitu. Aku nggak tahu gimana cara ngomongnya ya. Ini susah banget. Iya sih, aku juga bingung sendiri cara ngadepin rasa takutnya itu loh. Kalau ngadepin rasa takut sebenarnya lebih ke anggap itu sebuah pengalaman di mana kamu beruntung. Kamu amat sangat beruntung kamu merasakannya bukan dalam proses pernikahan. Itu harus kamu syukurin dulu. Kamu harus ngerasa bersyukur bahwa kamu merasakannya itu dalam proses tunangan atau pacaran. Itu kamu sangat amat beruntung. Kamu tidak perlu mengalami itu dalam proses pernikahan yang dimana efeknya akan jauh lebih besar, dampaknya akan jauh lebih negatif kalau kamu merasakan dalam sebuah pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga harus bilang kamu beruntung, kamu tahu itu lebih cepat. Dan kamu bisa melihat sisi hitamnya dunia.
Tapi hal yang harus digarisbawahi adalah kamu harus mengurangi rasa curigaanmu atau rasa skeptismu terhadap para cowok-cowok yang ada di sana. Karena nggak semua cowok kayak gitu. Lebih ke mencoba untuk kembali ke dirimu yang dulu sebelum kamu tunangan. Mencoba untuk menjadi gelas kosong yang menerima apapun itu, percaya apapun itu si cowok, dan mencoba untuk menjalaninya sepenuh hati. Gak perlu terlalu takut, karena ketakutanmu itu akan menjadi sia-sia pada saat kamu akan melewatkan orang yang benar-benar pantas atau orang yang benar-benar cocok untukmu dan mencintai kamu apa adanya. Analogi yang paling gampang, aku sempat ngerasa tolol karena aku melewatkan kesempatan, sempat nolak. Ada salah satu band yang aku fans, habis gitu aku nolak untuk ngederamin. Ngapain aku takut ya? Padahal aku udah diberi kesempatan. Nah, bisa aja nanti muncul kesempatan cowok yang benar-benar mencintai kamu dan kamu menolak hanya karena rasa takut yang tidak penting. Karena nggak semua cowok sama. Iya sih. Trauma wajar. Cara untuk lepas dari trauma itu adalah dengan cara belajar dan ngobrol dengan banyak orang sih. Contohnya ngobrol dengan aku sekarang, atau ngobrol dengan temanmu, ngobrol dengan orang tuamu, ngobrol dengan banyak orang, dan sehingga kamu bisa mendapatkan sudut pandang bahwa ya apa yang kamu rasakan itu valid dan kamu bisa mengikisnya pelan-pelan. Soalnya pas waktu kejadian itu, aku tuh baru berani curhat sama temen-temen aku itu setelah 1 tahun setengah. Oh, oke. Aku semuanya pendam sendiri, Mas Pe. Karena aku tuh takut gitu loh. Gimana ya, aku takut aib aku punya tunangan yang kayak gini. Karena posisi rumah tunangan aku sama aku tuh deket. Oke. Jadi aku tuh nggak mau lingkup yang ada di sekitar rumah aku itu tahu. Mas. Ya. Nih, ya aku harus bilang segala emosi itu harus diekspresikan, baik itu senang, marah, sedih, itu semua harus diekspresikan. Yang harus dikontrol adalah seberapa waktu kamu mengekspresikannya itu, seberapa lama waktu kamu mengekspresikannya. Jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai terlalu lama. Kalau mau nangis, nangislah. Kalau mau sedih, sedihlah. Kalau mau marah, marahlah. Kalau mau ketawa, ketawalah. Tapi jangan terlalu lama. Setelah sedih, gimana caranya kamu melanjutkan kehidupanmu dengan senyuman lagi? Jadi untuk nextnya, saranku, kalau kamu punya kesedihan jangan dipendam sendirian. Iya, Mas. Itu yang bikin traumamu lebih dalam, stresmu lebih tinggi. Karena kalau kamu mendem sendirian, ya bisa bikin kamu stres dan hilang arah. Udah, Mas, makasih ya Mas udah dengerin cerita aku. Sama-sama. Makasih yang udah dengerin cerita aku, yang udah nonton. Mas, bye. Bye.